Dalam muatan video kali ini kita berjumpa sahabat Ruang Yesus. Senang sekali. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam muatan video kali ini sahabat Ruang Yesus, saya ingin menanggapi secara singkat sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Sudirman Said dari forum ILC, dan memang pernyataan tersebut saya membaca dari salah satu berita online Warta Ekonomi yang ditulis oleh Boyke Siregar. Sorotan dari berita tersebut menyampaikan perihal pernyataan yang disampaikan oleh Sudirman Said, mengatakan bahwa ada sikap penjagalan terhadap Anies Baswedan. Yang pertama itu dari KPK. Saya sejak dari lama menyampaikan kepada KPK, walaupun memang saya bukan siapa-siapa, untuk supaya segera proses kasus dari temuan tersebut jika terbukti kuat dan teruji valid kasus tersebut. Maksud saya supaya dengan isu seperti ini, jangan sampai akhirnya justru KPK yang disalahkan. Artinya KPK segera untuk menyelesaikan proses kasus ini, karena justru menimbulkan pernyataan-pernyataan yang bisa menyudutkan atau juga menyalahkan KPK. Ini poin yang pertama. Jika terbukti benar kasusnya, silakan diusut supaya dari masyarakat pun juga tahu, baik dari pendukung Pak Anies Baswedan, mereka bisa lihat dengan mata mereka sendiri. Demikian juga posisi saya yang memang bukan pendukung dari Pak Anies Baswedan juga tahu untuk membicarakan masalah seperti ini jangan sampai terkesan menyudutkan Pak Anies Baswedan. Kita hanya mempertanyakan bagaimana kasus itu benar-benar atau sengaja, seperti yang dikatakan oleh Sudirman Said, bahwa itu hanya sikap untuk mau menjegal Pak Anies Baswedan. Saya pernah menyampaikan supaya kalau memang temuan dari kasus itu untuk segera diusut, dan Pak Anies Baswedan jika betul ada indikasi, ya hadapi itu. Selesaikan dulu masalahnya. Jangan menimbulkan pertanyaan yang besar di publik yang berbeda, akan makin begitu menggoreng kasus ini. Mereka yang mendukung Pak Anies Baswedan pun justru semakin menyalahkan pihak-pihak dari orang-orang yang tidak mendukung. Yang jadi persoalannya itu kita mempertanyakan bagaimana kasus ini. Tinggal dibicarakan, diklarifikasi, diselesaikan, dijalani. Baru bisa. Jadi malas juga kalau melihat berita-berita yang begini. Ujung-ujungnya KPK yang disalahkan kan? Apakah dengan begini mau jadi apa? Jadi kita sulit percaya juga kepada KPK. Saya dengar-dengar dari banyak tanggapan-tanggapan dari masyarakat menyampaikan bahwa lebih baik KPK dibubarkan saja. Seharusnya pernyataan-pernyataan seperti ini bisa menjadi pertimbangan untuk perlu dievaluasi. Ini hanya dari satu kasus saja. Tinggal diusut aja kok. Siapa yang menghalangi? Ya, mereka yang menghalangi proses di dalam identifikasi temuan tersebut. Bisa dilaporkan juga lah. Apa hak mereka? Memang mereka siapa? Dalam urusan apa? Kalau mereka yang tidak berkepentingan, ya kenapa harus ditakuti? Mereka yang bukan siapa-siapa, kenapa harus dijadikan alasan-alasan seperti mereka menghalangi? Jangan begitulah. Kita sebagai masyarakat ini mempertanyakan dan menitipkan kepercayaan untuk segera usut. Jangan menghalangi kalau ada orang yang memang ada temuan yang betul,
Faktanya, saya memberikan pesan dan berharap supaya ada indikasi-indikasi seperti itu. Jangan dihalangi prosesnya. Kita mau menjadi masyarakat yang seperti apa? Yang salah dibela, yang salah ditutupi kesalahannya. Yang harusnya salah itu harus dibenarkan, harus diingatkan. Kita ada hukum yang mengatur. Selesaikanlah. Saya mau membacakan beritanya itu untuk kita. Di Warta Ekonomi, di sini dijelaskan bahwa Sudirman Said tuding KPK sengaja mau jegal Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ini jelas. Nah, juru bicara Anies Baswedan Sudirman Said secara terang-terangan mengungkapkan bila ada berbagai upaya untuk menjegal Anies Baswedan maju pada Pilpres 2024 mendatang. Jelas indikasinya dari pernyataan tersebut. Akhir-akhirnya KPK yang disudutkan. Dan jadi masalah kan? Karena terlalu bertele-tele seperti ragu-ragu untuk mengusut kasus ini. Kesannya seperti masih main-main untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, menurutnya Pak Sudirman Said, upaya penjagalan pertama dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK berusaha menetapkan Anies sebagai tersangka. Bukan berusaha. Kalau memang kasusnya betul gimana? Apakah Pak Sudirman Said mau bertanggung jawab dengan pernyataan ini? Nah, kita lanjutkan soal masalah kasus Formula E ini. Pada akhir September terus-menerus muncul isu bahwa KPK akan memaksakan mentersangkakan Anies. Bukan soal memaksa. Sekali lagi saya bilang, kalau kasus betul, kasusnya benar. Nah, lalu dia lanjutkan lagi. Sudirman mengaku heran mengapa pencapresan Anies selalu dijegal. Bukan dijegal, karena ada cara-cara yang tidak benar. Ada rekam jejak yang harus perlu diluruskan. Kenapa jadi sensitif? Berarti di situ yang sedang bermasalah. Kita boleh mendukung Pak Anies Baswedan dengan cara yang berbeda. Pak Sudirman Said boleh mendukung dengan cara memuji. Tapi kita yang mendukung dia dengan cara mengingatkan. Mana yang lebih penting? Kalau kita lihat Pak Anies Baswedan jatuh ke jurang, bagaimana sikapnya? Ya harus diselamatkan. Kalau itu kesalahannya harus ditegur. Itu menurut saya. Nah, sedangkan penjagalan ini melanggar seperti hak demokrasi. Lanjutnya, saya boleh katakan suasana. Adanya upaya-upaya untuk mengkhianati atau menghambat Anies Baswedan. Menghambat koalisi. Nah, ini nggak benar lagi. Ada aturan kan? Semua kan punya visi misinya masing-masing kan? Itu persoalan internal lah. Nggak usah dikait-kaitkan. Seperti diketahui, nama Anies Baswedan terus menjadi sorotan usai diusung oleh Partai Nasdem untuk maju dalam Pilpres 2024. Mulai dari situ, pula nama Anies Baswedan kerap diterpa isu tak sedap. Ya harusnya Anda bertanya kepada Pak Anies Baswedan. Untuk ada isu-isu yang seperti itu, tinggal dibicarakan secara internal dan kalau memang tidak benar, ya disampaikan ke publik. Supaya publik pun juga jangan menyalahkan Pak Anies Baswedan. Dan pendukung-pendukungnya pun juga jangan bela kalau memang salah. Harusnya bicara dengan Pak Anies Baswedan. Itu usul dari saya. Jadi saya tidak mau panjang lebar. Itu saja pesan saya. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Salam NKRI.